yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam acara sosialisasi moderasi beragama kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa dan tanah airku bersatu, hiduplah tanahku Indonesia yang merdeka, merdeka tanahku. Kami melaksanakan kegiatan acara sosialisasi moderasi beragama. Semoga acara ini dari awal hingga akhir terlaksana dengan sukses, lancar, dalam naungan rahmat serta perlindungan kasih sayang ya Allah. Untuk tunjuk pada jalan lurus, berikan kami taufik dan hidayah, petunjuk dan bimbingan-Mu ya Allah. Karena kami akan melaksanakan segala pembangunan untuk bangsa dan negara kami dengan perjalanan bangsa kami yang mau diadakan maulid itu tidak bisa tanpa adanya materi berkaitan dengan moderasi beragama, karena kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun politik, tahun yang paling seksi dan fragmen yang paling seksi untuk FKUB dan Kementerian Agama. Kenapa? Karena memang di awal di masa-masa seperti ini semua orang akan perlu dengan simbol-simbol. Semua akan memanfaatkan simbol-simbol, tapi kita tidak boleh dimanfaatkan di dalamnya. Kita boleh ikut, tetapi tidak boleh dimanfaatkan. Ikut dalam arti kita berada di tengah-tengah dan tidak memberikan arahan kepada semua yang akan berkontestan nantinya. Kenapa? Karena posisi kita adalah posisi yang memang tidak boleh ikut terjun langsung secara politik. Itu untuk masalah yang ada di Kementerian Agama. Masalah kedua, bahwa moderasi beragama ini sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan, tapi itulah bahwa kita tahun ini prioritas program Pak Menteri terkait dengan moderasi beragama itu terus dikembangkan karena memang fungsinya besar sekali, fungsinya sangat banyak dan fungsinya mencakup seluruh dimensi yang ada di dalam masyarakat. Untuk menyatukan visi, menyamakan pandangan, mengambil jalan tengah, itu tidak bisa diambil alih atau diberikan tugas kepada orang-orang yang memiliki kecenderungan ke satu titik, tetapi harus orang-orang yang betul-betul bisa berada di tengah. Itulah nanti fungsinya di FKUB kita, karena di situ merangkul seluruh organisasi, seluruh agama dan seluruh sektor kalau di bagian-bagian sub. Maka dari itu kita yang saat ini untuk yang masih aktif di Kementerian Agama harus betul-betul bisa memberikan teladan, betul-betul bisa memberikan contoh bahwa kita tidak boleh ikut politik praktis di masyarakat kita. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah juga hari ini kita untung saja tadi tidak kuning semua ya. Untung saja Pak, nggak kuning, untung Pak Ismail pakai biru. Kalau pakai kuning, Pak Kabir pakai kuning, Pak pakai kuning semuanya. Wah, ini pertemuan apa ini kuning-kuning semua. Hari ini sesuai dengan judulnya ya, sosialisasi moderasi beragama dan FKUB, dari FKUB, bahwa
Kita itu banyak warna tapi menjadi satu. Satu aja yang kurang nih, warnanya merah. Ada nggak ya? Oh ada itu Pak, merah itu. Ada banyak warna tetapi menjadi satu kesatuan, satu tujuan demi membesarkan negara Republik Indonesia dan Kabupaten Kota Rimba Barat khususnya. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Nanti kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ismail dan Pak Kasubag terkait bagaimana moderasi beragama yang benar. Apakah nanti kita memoderatkan agama atau bagaimana? Nah itu nanti beliau yang akan menjelaskan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumbernya juga narasumber yang sudah di TOT, sudah diajarkan oleh Kementerian Agama Pusat. Salah satunya yang di Kanwil adalah Pak Kanwil. Kalau kami hanya sampai ke diklat biasa juga, jadi belum bisa sampai, karena di situ ada pelajaran gunung es, ada pelajaran alur masalah moderasi dan sebagainya. Jadi nanti akan diajarkan, mudah-mudahan nanti kami usulkan coba salah satunya Kota Waringin Barat dan Barito Utara dari kami. Jadi tetap berlanjut dari nanti naik ke atas sampai ke, karena kemarin tahun ini, tahun depan nanti tahun terakhir, kecuali ada restra baru, apalagi program mau tidak. Kemudian moderasi beragama sudah disampaikan Bapak Kantoran tadi, tidak jalan tengah dan sebagainya, ini bisa dibaca. Namun indikator yang perlu kita ketahui, ibarat kita minum obat itu pasti kita cari indikasinya apa. Gak mungkin kita minum obat cari indikasi obat anu, kan gak mungkin. Jadi kita harus tahu ciri-cirinya. Moderasi beragama itu sudah menjalankan moderasi atau tidak, itu dilihat dari bangsa ini. Nah, kalau yang kita biasanya gini, kita netral, itu Pak KWH, itu ternyata Pak Presiden arahnya ke Prabowo. Itu juga kita orang bawah mikir gitu. Jadi kita kalau bisa ya itu biar orang penting kita, jangan sampai ke kita dulu, karena dengan kita dulu bisa mengikuti. Kemudian penerimaan terhadap tradisi, insya Allah di sini kegiatan di Kerajaan Kuning Istana Kuning itu adat-adat di sini sudah mengikuti semua. Kemarin tadi pagi juga cerita dari Sukamara kalau ada kegiatan tandak apa gitu. Atau di Gunung Mas ada ini yang itu tradisi tidak mungkin dihilangkan, tapi kita harus selaraskan dengan yang ada di ajaran masing-masing. Jangan sampai tradisi menjadi tergilas masalah toleransi dan sebagainya. Kemudian ini urgensi ini udah pasti ada banyak macamnya, karena di sini moderasi beragama diperlukan, apalagi di saat pemilu saat ini. Jangankan masalah pemilu, kita yang di Kementerian Agama, penyuluh agama itu ada KMA baru, Pak. KMA baru untuk dibuatkan kelompok baru tentang penyuluh agama. Bagi kita yang awam, maksud dan tujuannya ini arahnya mungkin ke pemilu juga. Karena Kementerian Agama ini mau nggak mau masa paling besar itu Kementerian Agama. Jadi mungkin dengan organisasi tersebut bisa mungkin menetralisir, jangan sampai ditunggangi oleh hal-hal yang memburukkan masalah Kementerian Agama. Kemudian ini mungkin Bapak bisa memahami, bisa dibaca. Ini kapasitas ASN apabila Bapak Ibu yang masih sebagai pegawai negeri sipil yang ada di Kementerian Agama, pada saat kegiatan, apabila kita jadi kegiatan itu di sini, itu salah satunya di sini Pak, memahami wawasan keagamaan itu diperkuat nanti di situ. Nanti bisa memberikan ajaran-ajaran kepada masyarakat. Apalagi kemarin kita sudah tahun 2021 itu banyak penyuluh, jadi penyuluh bisa memberikan, tapi cuma segelintir Pak, karena anggarannya juga sedikit. Jadi setiap tahun kami melaksanakan sebanyak 4 angkatan, 1 angkatan 50.
Jadi 4 angkatan 200 tahun 200 orang tidak efektif. Kalau memang bagusnya kayak orang meruyah tuh masuk satu stadion. Jadi bisa mensosialisasikan, tapi nanti insya Allah kita coba usulkan ke PKUB, Pusat Kerukunan Umat Beragama, karena anggarannya ada di sana. Nanti kita coba usulkan naik dari Kotim, kemarin sudah kita naikkan ke Kobar. Insya Allah tahun depan kita siapkan. Negara agama, tapi negara yang mengakui dan mereka di Indonesia itu sungguh sangat program kita ini jangan sampai seperti Menara Gading, tapi harus mengakar rumput. Nah itu yang perlu kita konsentrasikan, mungkin seperti itu. Tadi Bapak singgung yang pertama itulah pegawai Kemenak itu sendiri dan para penyuluh. Itu mah perlu sekali memahami untuk itu. Saran nanti kalau bisa Pak, tidak hanya sekedar disampaikan seperti ini, tapi seperti modul-modul yang dilakukan oleh FOB Provinsi dan Kemenak, kiranya beliau-beliau ini dilibatkan di dalam, sehingga mereka tidak hanya sekedar, tapi mereka memahami. Mulai dari TK sampai SMA itu ada. Mulai dari RA sampai madrasah aliyah itu ada Pak, beneran. Pun seperti itu juga. Permasalahannya tentang cara pengajaran moderasinya itu, bukan kebijakan yang disampaikan. Cara pengajaran. Nah ini yang belum ada. Kebijakan bukunya ada sudah, kebijakan peraturnya ada sudah. Cuma cara pengajarannya yang belum